Kabar baik, Kapolri Listio Sigit bebaskan 7 tahanan kasus Vina. Mabes Polri segera tangkap Ibtu Rudiana. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Untuk berita kali ini ya ada kabar baik dari kasus Vina yang update-nya sekarang semakin terang benderang. Kemungkinan besar sih 7 pelaku akan bebas ya. Ini ada Mabes Polri terus mengusut kasus kematian Vina Cirebon dan Eki. Para penyidik polisi tersebut pada Senin tanggal 5 Agustus 2024 memeriksa para terpidana kasus tersebut. Mereka terlihat menjambangi lapas sekitar pukul 1 siang hari dan dikabarkan keluar dari penjara tersebut sekitar pukul setengah 12 malam. Di sini, Ruli, pengabdian tim kuasa hukum para terpidana membenarkan bahwa kedatangan anggota Mabes Polri kemarin di Lapas Bandung untuk memeriksa para terpidana di kasus Vina ini. Para terpidana tersebut diperiksa karena laporan kuasa hukumnya ke Mabes Polri terhadap Aep dan Dede. Seperti diketahui, 7 terpidana kasus kematian Vina Cirebon masih mendekam di 2 lapas. 5 terpidana yaitu Ripaldi, Eka, Sandi, Hadi, dan Supriyanto diperiksa di Lapas Kebonwaru. Sedangkan 2 lainnya, Eko dan Jaya, diperiksa di Lapas Cilekong, Kabupaten Bandung. Para terpidana melaporkan Aep dan Dede karena dianggap membuat kesaksian palsu di bawah sumpah kesaksian palsu. Di bawah ini, akibat kesaksian tersebut mereka mendapat vonis seumur hidup. Tadi klien kami ditanyakan sekitar di mana mereka berada saat kejadian itu. Semua terpidana menyatakan tidak ada di TKP, tapi saat itu berada di warung Ibu Nining, lalu pindah ke rumah Pari Hardi dan tidur di rumah RT Pasren. Itulah keterangan mereka ke para penyelidik ya. Ini selain itu, Ruli menegaskan para penyelidik juga menanyakan kegiatan para terpidana selama 27 sampai 31 Agustus di tahun 2016 silam, di mana dan berbuat apa serta bukti lainnya. Ditanyakan tuh secara kayaknya di kasus ini diungkap lagi dari nol ya. Faktanya bahwa HP mereka disita dan lupa lagi sebagian tak ingat terkait ada foto waktu itu, tapi secara umum mereka masih mengingat tanggal dan waktu kejadian. Selanjutnya besok nih, hari ini nih maksudnya, penyelidik akan berkunjung ke Lapas Cilekong, Kabupaten Bandung. Di sana ada 2 terpidana lain yakni Jaya dan Eko ya. Sementara terpidana Ripaldi Aditya Wardana berencana mengajukan peninjauan kembali PK atas kasus Vina Cirebon. Ripaldi alias Ucil ini akan menyusul terpidana lain seperti Saka Tatal yang PK-nya sedang disidangkan. Saka Tatal sendiri kini telah dibebaskan. Ia menghirup udara bebas setelah 8 tahun mendekam di penjara. Tim kuasa hukum Ripaldi, Cindy Sembiring, mengatakan pihaknya akan mengajukan PK terhadap Ripaldi karena kliennya dianggap salah tangkap. Kepada media di kantornya yang berlokasi di Jalan Kali Tanjung, Kota Cirebon, Senin tanggal 5 Agustus 2024, Cindy mengatakan bahwa dalam berita acara perkara BAP disebutkan ada barang bukti samurai. Ia mengungkapkan bahwa saat ditangkap Ripaldi memang membawa senjata tajam tapi bukan samurai ya. Saat penangkapan Ripaldi di salah satu wilayah rumah temannya di daerah Pandesan, Kota Cirebon, pada saat digeledah oleh polisi memang Ripaldi membawa sajam. Namun sajamnya juga bukan samurai yang seperti ada di BAP yang diduga dibuat oleh Parudiana tahun 2016 yang katanya samurai panjang yang digunakan menusuk korban, yaitu Eki di dada sebelah kiri dengan perut, ujar Cindy. Cindy menegaskan bahwa pihaknya masih memiliki saksi-saksi yang menguatkan. Mereka antara lain Titin dan Jogi Nainggolan ya. Keduanya akan diminta menjadi saksi dalam pengajuan PK Ripaldi. Sebab mereka bisa membuktikan bahwa di BAP itu alat buktinya itu sajam samurai, padahal yang dihadirkan itu hanya pisau. Polisi menciduk Ripaldi sehari setelah kematian Vina dan Eki. Ia dilaporkan oleh warga karena ketahuan membawa senjata tajam di depan mal di kota Cirebon. Ripaldi sudah ditahan di Polsek Utara Barat pada tanggal 30 Agustus 2016 dan pada saat tanggal 31 Agustus 2016 ke-7 anak yang ditinggal di belakang SMP 11 Cirebon ditangkap oleh Parudiana. Cindy menduga bahwa Ripaldi disangkut pautkan dengan kasus Vina karena adanya penusukan dan pembawaan samurai. Namun, menurutnya Ripaldi memiliki alibi kuat karena pada tanggal 27 Agustus 2016 saat kematian Vina dan Eki terjadi, Ripaldi sedang berkumpul dengan teman-temannya yang bukan berasal dari SMPN 11 Cirebon. Menariknya lagi, kasus Ripaldi yang di tanggal 29 Agustus 2016 membawa sajam itu sudah divonis dengan hukuman 1,5 tahun penjara saja ya.
Putusannya itu tanggal 31 Januari 2017, sedangkan sidang kuasa Pina setelah divonis Ripaldi untuk kasus sajamnya, ia pun memiliki dugaan kenapa Ripaldi bisa dibawa ke kasus Pina. Ini kan pertanyaan besarnya ya, soal Ripaldi kenapa bisa dibawa ke dalam kasus Pina. Mungkin karena adanya penusukan, pembawaan Samurai dan sebagainya. Ini miris ya kalau salah sasaran bener-bener. Dan pastinya yang tahu ya tentang Tony RM kemarin setelah berhasil membebaskan Peggy Setiawan Kuli Bangunan ini, selaku pengacara Peggy yang sebelumnya ya, meminta untuk Mabes Polri periksa 3 saksi kunci dari kasus pembunuhan Vina Cirebon. Kuasa hukum Peggy Setiawan ini meminta untuk Dede Riswanto, Liga Akbar, dan Ibtu Rudiana untuk diperiksa Mabes Polri. Ini 3 orang ini penting banget untuk diperiksa ya. Hal ini dilakukan guna mengetahui siapa saja yang berbohong dalam kasus pembunuhan Cirebon. Meski dirinya yakni mengenai pernyataan dari Dede Riswanto dan Liga Akbar adalah fakta yang sebenarnya, namun Tony RM meminta tim sus Polri untuk memeriksa saksi kunci tersebut. Bukan hanya 2 saksi kunci tersebut, menurut Tony RM, tim sus Mabes Polri juga harus memeriksa ayah dari almarhum Eki. Semakin terjebak nih Rudiana nih. Hal ini dikarenakan banyaknya tuduhan yang menimpa Ibtu Rudiana terkait dengan pengarahan kronologi kejadian serta penganiayaan terhadap para terpidana. Apalagi Dede Riswanto dan Liga Akbar kini mencabut kesaksian palsu mereka di tahun 2016 silam. Dede Riswanto dan Liga Akbar juga kompak mengatakan bahwa segala kronologi dari kesaksian saat itu di BAP ya tahun 2016 adalah arahan dari Ibtu Rudiana. Sementara itu, pernyataan berbeda juga telah disampaikan oleh Ibtu Rudiana yang membantah hal tersebut. Tentu hal ini menjadi pertanyaan siapakah yang benar dan berbohong. Tony RM juga mengatakan bahwa jika 3 saksi yang diperiksa, maka titik terang kasus pembunuhan Vina Cirebon ini mulai terungkap. Makanya Mabes Polri yang sekarang tim kuasa hukum yang dibentuk oleh Kapolri, oleh Barreskrim ini harus segera diperiksa. Liga Akbar diperiksa, Dede juga diperiksa nih. Sehingga dari 2 itu muncullah nama Rudiana. Siapa yang setuju untuk semuanya diperiksa ya? Dari Liga Akbar, Dede, dan Ibtu Rudiana ini kalau diperiksa dan dipertemukan gimana ya reaksinya nanti? Ini bener-bener semakin seru dan menegangkan di kasus Vina Cirebon ya. Tapi ini belum terjadi. Tapi memang katanya tim sus kan sedang memeriksa dulu dari 7 tersangka. Mudah-mudahan setelah 7 terpidana yang di 2 lapas ini sudah diperiksa beres, berarti kan berurutan ke Liga Akbar, Dede, dan pastinya Bapak Ibtu Rudiana juga harus diperiksa, walaupun kemarin dia udah konferensi pers. Dan itu pertanyaan dari Hotman Paris sih, menurut saya ini pribadi dirasa Ibtu Rudiana itu kemarin terjebak dengan pertanyaannya Bapak Hotman Paris ya. Banyak kejanggalan dari konferensi persnya juga, mungkin hati-hati cara mengungkapkan faktanya atau gimana, ada yang ditutupi dan lain-lain. Tunggu saja update berikutnya. Semoga semuanya kasus ini semakin terang benderang. Semua pengacara juga semua sibuk nih tampaknya terlibat dan membantu proses ini segera selesai. Terutama salut sama pengacara Sakatata yang bernama Ibu Titin yang masih dari tahun 2016 itu konsisten membantu Sakatata. Ini salutnya salah satu pengacara yang bernama Ibu Titin ya. Selainnya juga terima kasih, semoga pengacaranya yang lain tuh tidak hanya ajang pansos, tapi tulus membantu demi keadilan, gitu aja. Dan semoga semuanya jujur adil. Kita tunggu aja update-nya dari channel Suara Hati Sang Istri. Terima kasih yang sudah menonton, dan bye!